Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam pelajaran akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Nah, ini masih lanjutan dari pelajaran terdahulu, yaitu kertas kerja, ya. Kertas kerja, habis kertas kerja kita kita membuat laporan laba rugi. Ada beberapa laporan yang kita buat setelah kita membaca kertas kerja, yaitu laporan laba rugi, ya, kemudian laporan perubahan modal atau ekuitas, kemudian neraca, kemudian laporan arus kas. Nah, di sini kita akan membahas dulu laporan laba rugi. Apa itu laporan laba rugi? Laporan laba rugi adalah laporan yang mencatat pendapatan dan beban selama satu periode akuntansi. Nah, ini nanti akan mengetahui berapa sih laba perusahaan, laba atau rugi perusahaan. Ini bisa dilihat di sini, ya. Nah, bentuk laporan laba rugi itu terbagi dua, single step dan multiple step. Ini adalah bentuk single step. Kalau multiple step itu seandainya ini ada dua pendapatan, ya, ada pendapatan jasa, ada pendapatan sewa. Ini pendapatan sewa ini disebut pendapatan lain-lain, artinya pendapatan di luar usaha. Nah, biasanya pendapatan sewa ini ditaruh di bawah, ya, artinya dibedakan, ya. Nah, contohnya ini kita akan membahas dulu laporan laba rugi. Nah, bentuknya seperti ini. Pendapatan kemudian dikurangi dengan beban-beban. Nah, saya langsung ke contoh soal. Nah, ini masih kita ambil dari kertas kerja, masih ingat bengkel mobil sempurna. Yaitu pada semester lalu kita sudah membahas kertas kerja yaitu bengkel mobil sempurna. Kita lanjutkan sekarang membuat laporan laba ruginya, juga diambil dari data bengkel mobil sempurna. Nah, cara mencatatnya bentuknya seperti ini. Bengkel mobil sempurna, laporan laba rugi periode 31 Desember, ya. Dalam bengkel mobil sempurna terdapat dua pendapatan, yaitu pendapatan jasa servis dan pendapatan jasa reparasi, ya. Pendapatan jasa servis sebesar 165.120.000, pendapatan jasa reparasi 278 juta. Buka lagi catatannya, ya, kertas kerja bengkel mobil sempurna. Buka lagi catatannya. Nah, total pendapatan adalah sebesar 443.120.000. Total pendapatan 443.120.000. Nah, selanjutnya dikurangi dengan beban-beban. Apa saja beban-beban dari bengkel mobil sempurna? Ya, kita lihat situ, yaitu beban gaji pegawai 40 juta, beban pemeliharaan peralatan 5 juta, beban air listrik telepon 13 juta, sampai dengan beban penyusutan peralatan bengkel, ya. Ini dilihat di kertas kerja. Beban penyusutan peralatan bengkel sebesar 20 juta. Total beban adalah sebesar 172.970.000. Nah, pendapatan dikurangi dengan beban-beban, dapatnya adalah labanya sebesar 270.150.000. Laba, ya. Tapi seandainya beban lebih besar dari pendapatan, berarti di sini rugi, ya. Di sini rugi. Nah, di sini kebetulan pendapatan lebih besar daripada beban. Pendapatan 443.120.000, beban sebesar 172.970.000. Jadi
perusahaan mendapatkan laba sebesar 270.150.000. Ya. Nah, selanjutnya sudah paham ya untuk laporan laba rugi. Selanjutnya kita akan membahas laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan ekuitas atau modal. Menunjukkan, nah apa itu laporan perubahan modal atau ekuitas? Menunjukkan perubahan modal pemilik atau laba yang tidak dibagikan dalam satu periode akuntansi akibat transaksi usaha selama periode akuntansi tersebut. Contohnya seperti ini. Nama perusahaan, laporan perubahan ekuitas, periode yang berakhir. Contohnya ini ya. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soal. Bengkel mobil sempurna. Laporan perubahan ekuitas atau modal periode 31 Desember. Di sini modal awal Andreo ya. Modal awal Andreo adalah sebesar 90.360.000. Lihat di kertas kerja ya. Modal awal Andreu adalah 90.360.000. Laba bersih 270.150.000. Di mana dapat laba bersih? Kita lihat dari laporan laba rugi ya. Kita lihat dari sini. Laporan laba rugi tadi, laba bersih adalah 270.150.000. Data ini kita masukkan ke laporan perubahan modal. Paham ya? Nah, laba bersih adalah sebesar 270.150.000. Nah, sedangkan Prime Andreu, lihat di kertas kerja sebesar 10.500.000. Nah, laba bersih 270.150.000 dikurang dengan Prime Andreu 10.500.000, dapatnya adalah 259.660.000. Ini adalah tambahannya, tambahan modal yang didapat perusahaan bengkel mobil sempurna. Nah, berapa modal akhir? Nah, modal awalnya adalah 90.360.000. Setelah 1 tahun berjalan, perusahaan mendapatkan tambahan modal sebesar 259.660.000. Jadi perusahaan mendapatkan modal akhir sebesar 350.010.000. Paham ya? Jadi perusahaan mendapatkan modal akhirnya adalah 350.010.000. Yang mana modal awal ditambah dengan tambahan modal. Silakan ditanyakan yang kurang paham, tanya ya. Kurang paham tanya. Saya sudah dulu sebelum saya sudahi, nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ibu akan menjelaskan tentang neraca dan lain sebagainya. Sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.